والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من قال يا محمد. Masa akhir Rasulullah sebelum wafat itu ya, yang merah Oman ya, kemudian Oman itu ditaklukkan dengan damai ya. Kemudian Rasulullah memberikan suratnya ya, surat-surat penaklukan kepada Ja'far dan Abdul bin Al-Julunda ya, Al-Julunda. Jadi dua Oman pada waktu itu rajanya dua ya, rajanya dua, yaitu Abdul bin Julunda dan Ja'far. Nah, yang nganterin surat itu Amr bin As ya. Ya, kita tahu bahwa Amr bin As itu adalah seorang yang jago negosiasi ya. Kemudian akhirnya Oman itu kemudian takluk ya, berikrar ya, masuk ke dalam wilayah daulahnya Rasulullah Madinah pada waktu itu. Ya, kemudian di masa akhirnya juga Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ya, yang sebelumnya itu Ali ya, diminta berdakwah di Sana'a ya, itu yang paling bawah itu jalur merah yang paling bawah ini ya, ke Sana'a, kemudian ke Yaman ya. Itu yang diminta ke sana itu adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, itu kemudian setelah itu setahun kemudian Rasulullah ya wafat ya, kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Nah, di masa Abu Bakar ini yang dimana 2 tahun, tapi 2 tahunnya luar biasa, penuh dengan ini ya, tantangan ya dan cobaan di abad-abad di awal-awal pemerintahan Abu Bakar, kemudian harus menumpas para pengemplang zakat, artinya orang-orang yang nggak mau bayar zakat, orang-orang murtad ya. Di masa sebenarnya di akhir masa Rasulullah itu sudah ada ya. Kemudian terjadilah perang Yamamah ya, orang-orang Riddah itu, orang-orang yang murtad ya, diperangi. Kemudian setelah selesai persoalan internal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya kemudian menyiapkan ya pasukan-pasukan futuhatnya. Ya, Abu Bakar kemudian membagi beberapa detasemen di situ, beberapa kali pemberangkatan ya. Yang pertama untuk membebaskan Syam dan Persia ya, di awal-awal pemerintahan Abu Bakar. Nah, mungkin kita lihat kemudian ini jalurnya pembebasan Syam ya. Di situ kita lihat ekspedisi Syam ini pada tahun 634 ya, itu dibagi jadi 4 ya pemberangkatan. Pertama Yazid bin Abu Sufyan ya, kemudian tujuannya itu Damaskus ya, kemudian Amr bin As ya, Palestina, Surahbil, kemudian Busra, kemudian Abidah bin Cawah ya, tujuannya Hum. Yang nantinya ya pada di lapangan nanti itu ketika di masa perjalanan ya, peperangan dan sebagainya itu nanti bertemu di perang Yarmuk ya dengan pasukannya Khalid bin Walid. Pasukannya Khalid bin Walid juga sebelumnya
diperintahkan oleh Abu Bakar ya Asy-Siddiq untuk membebaskan Persia ya. Pada waktu itu Syam itu dikuasai oleh Bizantin atau Romawi Timur ya, kemudian Persia itu menguasai sebelah kanannya seperti itu. Jadi jalurnya kalau Khalid bin Walid ini jalurnya ya, dari mulai ketika beliau diperintahkan, nanti mungkin ada detailnya pembebasan di Persia. Ini jalurnya ketika Khalid bin Walid ya diminta oleh Abu Bakar membantu pembebasan di Syam. Ini jalur khusus yang sebelumnya Khalid bin Walid itu belum pernah, atau manusia pada waktu itu belum pernah ya jalur, atau ini jalur baru yang ditempuh ya dari Kufah ke Syam ya. Jadi memang penuh dengan anak belukar dan sebagainya yang memang belum pernah ditempuh oleh manusia, karena bagaimana biar cepat ya membantu pembebasan di Syam. Nah, ini rute pembebasan ya Khalid bin Walid yang sebelumnya Khalid bin Walid itu diperintahkan untuk ke Persia ya, ke Persia. Nah, ini jalurnya Khalid bin Walid ya di fase pertama ya. Fase pertama itu adalah fase pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq ya. Ini jalurnya dari perang Zatus Salasil atau Battle of Chain ya. Kalau orang-orang Barat ya, orang-orang Eropa menyebutnya Battle of Chain ya. Itu adalah perang di mana Persia itu mengikat pasukan infanterinya, mengikat, jadi tubuh saling diikat gitu ya. Kemudian itu namanya chain ya, rantai manusia. Itu lumayan kesusahan, tapi Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah terkalahkan ya. Beliau adalah Syaifullah al-Maslul. Kemudian sampai Firos ya. Di Firos inilah kemudian Khalid bin Walid ya ketemu perang di situ antara Romawi ya sama Persia bersatu untuk melawan Islam. Nah, ini 12 peperangan ya ketika fase pertama pembebasan Persia. Perang Zatus Salasil, perang Mazar, perang Walaja, Ulais ya. Perang Ulais ini adalah perang di mana banyak sekali ya musuh yang tewas ya. Kemudian akhirnya Hirah ditaklukkan ya. Kemudian Al-Anbar ya menuju At-Tawar, Damul Jandal, perang Muzayah, perang Sani, perang Zumail dan Firos. Untuk detail ceritanya bisa dilihat di rekaman di YouTube di Ngaji Sahur ya. Di situ kita detail seperti apa perangnya ya, strateginya yang diterapkan seperti apa ya, kemudian kelebihannya apa, ibrohnya dalam perang ini apa, nanti bisa disimak di rekaman Ngaji Sahur ya yang ada 12 episode itu. Di sini kita mungkin tidak itu detail karena mereview kan, seperti itu. Nah, jadi di masa Abu Bakar tadi ya 2 tahun ya perintahkan untuk membebaskan Syam, kemudian Persia. Nah, kemudian diteruskan pembebasan ini di masa Umar bin Khattab. Nah, wilayah yang sangat luas ini di masa kekhilafahan Rasyidah ini dominasinya memang ketika pemerintahan Umar bin Khattab ya. Luar biasa Umar bin Khattab itu ketika memimpin kekhilafahan sehingga dalam negerinya luar biasa sejahtera, kemudian pembebasannya juga sangat masif sekali ya. Wilayah ini dominasinya ketika pembebasan di masa Umar bin Khattab. Nah, pembebasan ketika ini ya beralihnya ketika Syam misalnya diteruskan oleh Umar bin Khattab itu ketika perang Yarmuk ya, perang Yarmuk yang luar biasa dahsyat ya, yang kemudian membuka
pintu-pintu kekalahannya Romawi di sana, ya, di mana 1/10 ya perbandingan pasukannya, Khalid bin Walid bisa mengobrak-abrik ya pasukan Bizantin atau Romawi Timur ya, yang nantinya mereka mundur ya sampai ke wilayah Damaskus. Nah, ketika perang Yarmouk inilah kemudian ada sebuah kejadian yang dimana Umar bin Khattab menjadi khalifah yang memutuskan Khalid bin Walid untuk turun ya dari panglima nanti oleh Raja. Nah, ada beberapa kontroversi memang ketika apa sih sebabnya Khalid bin Walid itu diganti oleh Umar bin Khattab, padahal saat itu Khalid bin Walid itu komandan yang luar biasa, yang tak pernah terkalahkan, yang dimana pengalamannya itu di setiap peperangan ide-ide strateginya itu pasti cemerlang dan seperti itu. Nah, itu bisa dilihat di rekaman di YouTube ya, silakan nanti ada di situ, ada di playlistnya di Ngaji Sahur, di situ sebab-sebabnya seperti apa, karena juga akan panjang. Nah, di masa Umar bin Khattab inilah kemudian Damaskus ditaklukkan. Khalid bin Walid walaupun diturunkan menjadi panglima tetap menyertai pasukan ya, kemudian melakukan pengepungan di kota Damaskus ya, itu ibu kotanya Syria pada waktu itu ya, punya benteng yang luar biasa kuat. Tapi di situ ada dibagi 5 pasukan ya, detasmen ya. Kemudian dari situ, dari 5 pintu itulah pasukan Muslim mengepung Damaskus. Akhirnya Damaskus takluk. Setelah Damaskus takluk, kemudian Palestina oleh Amr bin As. Ya, ini di masa Umar bin Khattab. Nah, di fase kedua penaklukan Persia, ya, setelah pertama tadi di perjalanan itu Khalid bin Walid diminta ke Syam, ya, di babak kedua ini. Nah, ini rute ya, ini saya buat rutenya kekinian, artinya ini ketika Google Map ya, perjalanan itu ternyata totalnya yang ditempuh itu sekitar 2.800 km. Itu kira-kira berapa kali Surabaya Jakarta ya? Surabaya Jakarta itu sekitar mungkin 600-700 ya, 600-700, berarti tinggal dikalikan itu berapa. Kalau kita menempuh dengan kuda dan pasukan infanteri berjalan itu, kita itu bisa menempuhnya itu berapa jam ya, kalau bisa berjalan ya berapa hari. Nah, inilah pertempuran di fase kedua penaklukan Persia ini ya, Namarik ya, perang awal-awal ketemu dengan Namarik ya. Kemudian di masa itu ya pertempuran Jisr ya, di mana saat ini pertama kali lah pasukan Muslim taklukkan ya, artinya dikalahkan ya. Ada kesalahan strategi ya oleh As-Saqafi di satu yang membuat pasukan Muslim terjepit di jembatan. Ya. Seperti apa kisahnya? Simak di rekaman ya, yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah di pertempuran jembatan itu kalah ya kaum muslimin, kemudian Panglima As-Saqafi itu meninggal, diganti ke perang Buaib. Disinilah kaum muslimin melakukan pembalasan ya, kemudian dibalas lagi di perang Qadisiyah ya, akhirnya Madain ya, atau di situ kalau di peta ini namanya Ctesifon ya. Ctesifon itu nama ketika menjadi Persia lama ya, Persia lama itu namanya Ctesifon ya, kemudian berubah jadi Madain ya. Kalau sekarang di Baghdad ya, di situ takluklah ibu kota Persia pada waktu itu ya. Persia ini merupakan kekaisaran yang sangat besar ya, kekuasaannya juga besar, takluk di tangan kaum muslimin ya di masa Umar bin Khattab. Berarti sekitar
14 tahun setelah hijrah. 15 tahun setelah hijrah ya. Jadi ketika 16 Hijriah. Kita tahu bahwa bagaimana sebuah negara yang hanya memerlukan waktu ya 15-16 tahun itu bisa mengalahkan ya negara adidaya pada waktu itu. Ya. Inilah kekuatan iman ya, kekuatan yang sangat ya mendorong kaum muslimin untuk berjihad. Ya, terkenal di mana orang-orangnya itu mencari syahid ya, bukan mencari dunia. Ya, di mana kalau misalnya orang-orang Persia dan Romawi itu ketika berperang itu yang dituju itu adalah dunia rampasan, tapi pasukan kaum muslimin di sini penuh dengan keimanan ya, enggak tidak takut akan kematian, menjemputnya bahkan ya. Kemudian perang yang memang benar-benar membuat Persia itu kekuatannya hilang itu ya, terakhir bentengnya di Nahawan itu ditaklukkan ya, oleh kaum muslimin. Benteng Nahawan ini terletak di pegunungan ya, yang memang defense ya. Jadi castle-nya itu, istananya itu, bentengnya itu benteng pertahanan di mana untuk sembunyi ya. Yang sebelumnya ya itu perang Tustar ya. Perang Tustar ini kejadiannya luar biasa juga. Ada kisah yang menarik ya, misalnya panglimanya Persia Hurmuzan ya, yang kemudian dalam kisah itu masuk Islam. Yang kalau dalam filmnya Umar bin Khattab ya, Hurmuzan ini datang ke Madinah ya, mencari yang namanya Umar bin Khattab ya, kemudian kaget ya ketika melihat Umar bin Khattab itu tidur di serambi masjid ya, dengan pakaian yang tambalan dan sebagainya. Dia tidak bisa membayangkan seorang penguasa yang menguasai pasukan yang dahsyat, yang telah menaklukkan, mengalahkan Persia, tapi begitu tampilannya itu luar biasa ya, zuhudnya Umar bin Khattab ini ya. Itu ketika setelah perang Tustar. Nah, kemudian penaklukan di Nahawan ya, kemudian Isfahan ya, lanjut ke Rey ya. Sekarang sini Iran ini sudah masuk. Kalau sekarang ya Iran di Teheran itu Isfahan, kemudian Qom, Tabaristan, nanti sampai ke Azerbaijan. Nah, itu Persia. Ya, nanti raja terakhir kaisarnya Yazdegerd III itu ya, terakhir Persia, raja terakhir Persia Yazdegerd III itu matinya di masa khalifah berikutnya, yaitu di masa Utsman bin Affan. Nah, itu kemudian penaklukan di masa Umar itu kemudian masuk juga ke sini ya, Sirosh ya. Kalau dulu mungkin namanya Ahwas ya, ke Ahwas ya, itu Salamah ya. Kemudian Khorasan ya, di sini sebelah sini ya, Khorasan ya, ditaklukkan oleh Ahnaf bin Qais ya. Ahnaf bin Qais ini luar biasa, seorang kalau kita lihat di Syiar Alam An-Nubuwah itu, beliau itu banyak sekali meriwayatkan hadis ya dari Imam Bukhari ya, Ahnaf bin Qais. Oke. Selanjutnya penaklukan Umar bin Khattab ya. Ini Khorasan sudah di sini, Khorasan ya. Kemudian sampai ke Naisabur. Nah, kalau Naisabur di sini sekarang mungkin ini di masa Utsman bin Khattab. Utsman bin Affan ya. Kemudian Mesir ya.
Umar bin Khattab ya memerintahkan Amr bin As setelah menaklukkan Palestina ya lanjut ke Mesir. Nah, ini penaklukan Mesir ini kota yang luar biasa, terutama Alexandria. Alexandria itu adalah kota terbesar kedua di Romawi Timur setelah Konstantinopel. Jadi Mesir ini kan wilayahnya ya di bawah Romawi ya, di bawah Romawi atau Bizantins, Romawi Timur. Itu kota Alexandria itu adalah pusat perdagangan ya, yang memberikan banyak sekali pemasukan ya kepada Romawi Timur pada waktu itu, yang dimana besarnya kota itu kalau sampai para sejarawan itu Konstantinopel sama Alexandria itu apple to apple, hampir sama ininya, apa namanya, kualitas kotanya, keramaiannya dan lain sebagainya. Nah, disitulah digempur ya oleh Amr bin As ya. Kemudian akhirnya Mesir ya, Alexandria dikuasai ya. Nah, di masa Utsman ya, itu terbentuklah angkatan perang laut ya, yang pertama kali ya umat Islam itu ya, negara itu mempunyai angkatan perang di laut ya, navy ya. Pada saat itu memang Muawiyah bin Abu Sufyan itu sudah request berkali-kali kepada Umar untuk membangun angkatan perangnya, angkatan laut ya. Namun Umar menolak. Menurut Umar, kaum muslimin belum siap, nanti takut ya akan terjadi apa-apa yang kemudian akan menenggelamkan ya, membuat kaum muslimin itu tewas dan dalam perjalanan pembuatannya itu. Namun di masa Utsman ya, permintaan Muawiyah ini sebelumnya memang Utsman menolak juga ya, tapi Muawiyah begitu getolnya ya memberi pengertian kepada Utsman bin Affan bahwa pentingnya angkatan laut ya, sampai kepada Muawiyah ya bin Abu Sufyan itu ngomong kepada Utsman, "Wahai Utsman, gonggongan anjing orang-orang Siprus itu sampai di telinga kami ketika bangun tidur ya." Dimana Siprus itu kepulauan ya, yang dimana kalau mau ke sana ya harus pakai kapal, kalau menaklukkan kapal. Gimana kita mau menaklukkan Konstantinopel kalau nggak punya kapal ya? Lalu Muawiyah bin Abu Sufyan memendam apa namanya luar biasa ya, keinginan kuat untuk menaklukkan Konstantinopel. Tercatat 2-3 kali ya Muawiyah itu menyerang Konstantinopel melalui Siprus ini juga. Ya, akhirnya Utsman bin Affan itu memberikan izin ya untuk membuat sebuah armada perang yang besar. Tapi ada syaratnya ya. Ketika berlayar untuk menaklukkan ya di atas kapal, Muawiyah harus menyertakan istrinya. Supaya apa? Supaya nggak sembrono ya, hati-hati. Dia di kapal itu bareng sama istrinya ya. Artinya kalau apa namanya, mungkin hati-hati ya, jangan sampai kehilangan istrinya. Mungkin Utsman maksudnya adalah supaya Muawiyah itu berhati-hati, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian nanti di masa Utsman bin Affan itu juga ada pertempuran yang sangat besar di laut ya. Pertama kali kaum muslimin head to head dengan 700 kapalnya Romawi ya, Timur, Bizantium, yang dimana dinamakan perang Zatus So'ad ya, perang tiang kapal. Strateginya strategi otodidak ya. Pada waktu itu Abdullah bin Abi Sarah ya itu membuat strategi, karena sebelumnya itu belum gak berpengalaman ini. Yowes, gimana supaya perang di laut ini serasa di darat. Akhirnya perang kapal-kapal kaum muslimin itu dipepetkan di kapal-kapalnya Romawi ya, sampai tiang-tiangnya itu beradu ya, ditaleni ya, seperti itu. Yang kena membuat bahwa antar galangan itu sudah kayak daratan. Nah, disitulah sampai kepada anaknya Heraklius itu sampai
terluka dan mati ya, ketika melarikan diri. Perang pertama di laut yang suksesnya luar biasa. Ini di masa akhir Utsman bin Affan. Nah, ketika di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ya, kaum muslimin agak permasalahan di dalamnya itu luar biasa yang harus diselesaikan, sehingga di masa Ali ini nyaris tidak ada pembebasan, nyaris tidak ada futuhat. Ya. Nanti futuhat berikutnya ya diteruskan oleh Muawiyah ya, atau Bani Umayyah. Ya, ini yang kemudian panahnya hijau ya, panahnya hijau ini. Mulailah penaklukan di Afrika Utara ya. Pertama kali ya, ini panglima-panglimanya ya, Muawiyah bin Huday, kemudian dilanjutkan oleh Uqbah bin Nafi. Ya, Uqbah bin Nafi ini 2 kali ke sana ya, karena kemudian dicopot ya, jadi panglima, digantikan oleh Abul Muhajir Dinar. Ini seorang bekas maula ya, budak, tapi punya kemampuan luar biasa juga di dalam manajemen peperangan dan manajemen logistik serta leadershipnya, sehingga bisa strategi-strategi pendekatannya dia itu merangkul orang-orang Berber ya, orang-orang Amazigh ya, Berber. Nah, kemudian Uqbah bin Nafi dipilih lagi menjadi panglima, meneruskan penaklukannya ya, akhirnya Karyawan ya, kota di Tunisia yang gede di situ ya, Koryawan ya, sampai sekarang kotanya luar biasa ya, membangun kota di sana ya, Uqbah bin Nafi. Kemudian diteruskan oleh Zuhair bin Qais al-Balawi ya, dan disempurnakan oleh Hasan bin Nu'man ya. Seluruh Maghreb Ifrikiyah ini di tangan Hasan bin Nu'man itu takluk ya. Terakhir peperangan Hasan bin Nu'man itu di Kartaka ya, itu sampai mengalahkan raja Berber yang terakhir, yaitu seorang dukun perempuan, yaitu Dihya ya. Dihya seorang dukun atau penyihir. Nah, kemudian ketika mengalahkan Dihya ini, 2 anaknya, jenderal-jenderalnya Berber ini direkrut ya dan masuk Islam. Kemudian nantinya itu akan membantu penaklukan di Spanyol ya, melalui Musa bin Nusair. Musa bin Nusair pada abad 79 Hijriah ya, ditugaskan ya untuk memimpin Afrika Utara ya, terutama dia di Tangier. Kemudian Musa bin Nusair ini mengangkat Tariq bin Ziyad ya sebagai wali di sana. Nah, nanti ceritanya lengkap bisa dilihat di episode episode Afrika Utara. Ini beberapa episode Mesir, episode Afrika Utara. Nah, setelah menaklukkan Afrika Utara, kemudian kaum muslimin melihat benua seberangnya, yaitu Al-Andalus ya. Al-Andalus ini jalurnya ya, mungkin saya bisa jalurnya. Nah, ini jalur penaklukan di Andalusia ya. Ketika Musa bin Nusair ya terakhir menaklukkan, kemudian membangun kekuatan kapal-kapal, menambah kekuatan kapal-kapalnya ya. Di beberapa membangun dok ya, itu pembuatan kapal di Tunisia dan di Alexandria, itu dikirimkan ke sana karena sudah izin dengan khalifah pada waktu itu ya. Akhirnya berhasil menyeberang ya. Kisah lengkapnya memang ada di episode penaklukan Andalusia, tapi secara garis besar ya rute penaklukannya seperti ini ya. Yang garis merah itu adalah rute pembebasan penaklukannya Tariq bin Ziyad ya. Tariq bin Ziyad menaklukkan ya, menjejakkan kakinya di mana, di Andalusia ya, di
Jabal Tariq ya, setelah beliau menginjakkan kakinya itu, tempat dia pertama kali menginjakkan itu dinamakan Gibraltar ya, atau Gunung Tariq ya. Terus kemudian melakukan penaklukan ke Cordoba, Ecija, sampai kemudian ke Toledo. Nah, memang ada sedikit miskomunikasi ya dengan Musa bin Nusair. Pada waktu itu Musa bin Nusair memerintahkan, kamu berhenti aja di Cordoba, nanti tak susul. Nah, gitu kan ya. Tapi Tariq bin Ziyad, wah nanggung ya. Rajane wis mati ya, rajanya sudah meninggal ya. Kalau nggak cepet-cepet ibu kotanya ditaklukkan, pada waktu itu Visigoth ya. Andalusia ini dikuasai oleh kerajaan Visigoth. Ya, rajanya sudah meninggal di Guadalete, di perang Guadalete. Kita taklukkan sekalian. Makanya Tariq bin Ziyad kemudian langsung menuju ke Toledo, atau Tulaitulah ya kalau orang Arab yang menyebutnya. Ya, oke lah ya. Setahun kemudian Musa bin Nusair nyusul ya, untuk membawa pasukan lebih besar ya, untuk membantu penaklukan Tariq bin Ziyad. Makanya ada analisis bahwa Tariq bin Ziyad itu nggak mungkin membakar kapal. Kenapa? Ya nggak mungkin dalam waktu setahun itu bisa membuat kapal lagi ya. Kekhilafahan itu nggak bisa membuat kapal lagi 2 kali lipat ya. Yang kapal yang untuk nganter Tariq bin Ziyad itu pulang lagi gitu loh, ngangkut lagi di pasukan-pasukannya Musa bin Nusair. Nah, Musa bin Nusair mengambil jalur yang berbeda ya, berbeda dengan Tariq bin Ziyad ya. Musa bin Nusair langsung ke Isbiliyah ya, Isbiliyah itu Sevilla ya, Sevilla. Takluk di sana dalam sebulan, mengepung Sevilla, kemudian maju ke Merida ya, kemudian ke Seguela, akhirnya bertemu setahun kemudian bertemu Tariq bin Ziyad di Toledo ya. Nah, bersama-sama Pak Musa bin Nusair ya, ini join penaklukan Tariq bin Ziyad ya, join dengan Musa bin Nusair ya, menaklukkan nanti Zaragoza dan Barcelona. Nah, ini yang garis biru itu. Nah, ketika perjalanan itu ya, anaknya Musa bin Nusair yaitu Abdul Aziz bin Nusair menaklukkan juga yang ini, yang oren itu ya, oren itu jalurnya Abdul Aziz, Malaga, Granada ya, itu ditaklukkan sampai ke Valencia. Nah, nanti ketika terbentuk kewalian di sana ya, pasukan kaum muslimin itu terus melakukan pembebasan sampai ke Perancis ya, ke Tours, itu sekitar beberapa mil saja dari Paris ya. Namun ya di bawah Abdurrahman Al-Ghafiqi ya, di Battle of Tours, di kota Tours atau di dekat Poitiers ini, kaum muslimin mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan ya. Banyak sekali syahid di sana. Maka disebut perang Balatus Syuhada ya, artinya tempat para syuhada syahid ya. Beberapa ribu meninggal syahid di sana. Namun nanti dilanjutkan lagi ya, di masa gubernur-gubernur selanjutnya, penaklukannya itu sampai kepada Italia, yaitu di kota Turin. Turin itu sebagian sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin dulunya ya. Nah, seperti itu. Itu terakhir kemarin di ngaji sahur kita sampai ke Spanyol ini ya. Nah, saya akan melanjutkan lagi ya, di masa penaklukan di masa Umayyah ya. Yaitu kalau kita tadi dari sini, dari Eropa ya, kita ke daerah ya Asia Tengah, di mana dulu adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Persia ya, Turki ya, kerajaan Turk dan sebagainya. Oke, wilayah tersebut ya dinamakan Transoxiana. Transoxiana ini kayak misalnya gini, kita nyebutkan daerah Syam. Ya, kalau sekarang ya Syam itu beberapa negara ya, ada Palestina, ada Yordan, ada Lebanon dan sebagainya. Atau orang Eropa menyebutnya Levant ya, Levante, Syam. Daerah
Maghreb ya. Maghreb sekarang banyak sekali negara di sana sekarang ya, Aljazair ya, Libya ya, Maroko itu masuk ke Maghreb. Nah, Transoksiana ini adalah sebuah wilayah ya di masa-masa lalu ya, di mana yang terletak di Asia Tengah. Kalau sekarang mungkin sebabnya di Asia Tengah ya. Nah, ini kalau negara-negara sekarang mungkin kalau dikonversikan Transoksiana itu dengan kondisi sekarang, negara-negara bangsa itu mungkin berada di negara Kazakhstan ya, Uzbekistan ya, kemudian Turkmenistan ya, Tajikistan, Kirgistan ya, yang Kistan itu, atau bekas wilayah Uni Soviet pada waktu itu yang memang pernah dikuasai ya, Transoksiana ini pernah dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, daerah ini sebenarnya disebut Transoksiana itu adalah di mana daerah, para sejarawan menyebutnya ini daerah paling subur ya di seluruh dunia ini ya, daerah Transoksiana. Kenapa? Di situ ada sebuah sungai ya, yaitu Sirdirya dan Amudirya. Nah, atau orang menyebutnya Jaihun sama Saihun ya. Nah, daerah di antara dua aliran sungai inilah yang namanya Transoksiana ya, yang memang kondisinya itu sangat, katanya belum terkenal indah ya. Ada pegunungan di sana dicampur dengan banyak lembah-lembah yang dimana tanahnya itu sangat subur ya, mata airnya dan lain sebagainya, sehingga membuat orang itu wilayah ini itu wilayah yang panas terus ya. Bahkan sampai ketika khilafah itu juga panas terus, wilayah ini wilayah panas. Nah, di wilayah inilah, di Transoksiana itulah kemudian lahir ya ulama-ulama yang mungkin kita kenal sekarang ya, tidak asing lagi ya. Misalnya Imam Bukhari itu berasal dari Bukhara, wilayah Transoksiana. Kemudian Imam Muslim ya, yang berasal dari lahir di Naisabur ya. Kemudian Al-Baihaqi ya, kemudian An-Nasai, beliau dari Nasa, dari daerah Transoksiana juga. Kemudian At-Tirmidzi itu juga daerah Tirmidz, daerah Transoksiana. Kemudian Ad-Darimi itu asalnya dari Samarkand itu Transoksiana juga. Kemudian Az-Zamakhsyari ya, beliau penulis tafsir ya, tafsir Al-Kasyaf itu. Ibnu Sina ya, Al-Khawarizmi, dan masih banyak lagi. Banyak sekali intelektual dan ulama ya yang lahir dari wilayah ini. Jadi yang menaklukkan wilayah ini tuh juga berperan ya, jariahnya sampai kepada kaum muslimin, karena mereka ini ya, ulama-ulama yang masyhur ini ya menjadi kok seperti itu ya karena ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kalau enggak ya enggak mungkin jadi sosok Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi, Nasai dan sebagainya. Nah, wilayahnya pada waktu itu ya, ketika masih Transoksiana itu dibagi menjadi beberapa kerajaan dan daerah wilayah ya. Ada Sogdia, ada Khawarizmi, ada Asyurun Senah, ada Fir'anah, ada Shash, ada Khutal. Ini wilayah-wilayah zaman dulunya. Kemudian di masa Umar, kemudian Utsman, kaum muslimin itu memang fokus bagaimana internal ya, daerah Persia yang sudah dikuasai ya, sampai ke perbatasan Khurasan itu ya, Khurasan itu sampai sana, wilayah-wilayah yang eks-Persia itu fokus kepada pembinaan. Artinya bagaimana internalisasi ketika ditaklukkan dioptimalkan dulu ya, diislamisasi, tidak usah nambah wilayah dulu ya. Apalagi ada beberapa hadis-hadis ya, jangan kalau ketemu sama orang Turki ya udah biarkan aja seperti itu kan. Padahal pada waktu itu memang Transoksiana itu memang dihuni oleh suku-suku Turki kan, seperti itu. Nah, akibatnya
penaklukan itu ya, ketika di masa kekhalifahan itu berhenti di situ. Nah, ya dilanjutkan lagi ya itu di masa Muawiyah ya, atau Bani Umayyah ya. Pertama kali ya ada beberapa stage ya, beberapa fase ya ketika fase penaklukan ini. Yang pertama ya Al-Hakam bin Al-Amr Al-Ghifari ya, udah tahu umur 4 tahun 670 ya. Ini menaklukkan Jauzan, kemudian pasukannya itu langsung ke Turhastan menuju ke pegunungan Ghor. Pegunungan Ghor itu yang berada di atas Jaihun itu ya, Sungai Amudarya ya, sampai kemudian wilayah Saghe atau Saghonian ya. Nah, di sana dia berhasil mengusir virus ya, yang kemudian lahir kemudian ini adalah tokoh Persia. Kemudian yang kedua Ar-Rabi bin Ziyad. Ar-Rabi bin Ziyad itu meneruskan perjuangan ya pendahulunya Al-Hakam bin Al-Amr Al-Ghifari ya. Kemudian menaklukkan daerah Khurasan yang belum ditaklukkan pada masa Utsman ya, sampai kepada batas Sungai Jaihun. Nah, inilah kemudian di wilayah itu sedikit demi sedikit wilayah Transoksania bisa diambil alih oleh Bani Umayyah. Kemudian fase ketiga pada abad 54 Hijriah atau 673 Masehi ya, pemerintah di Bukhara ya, ini atau daerah Bukhara di dekat Samarkand itu berhasil dikuasai, tapi cuma menguasainya sebentar ya. Jadi memang ada berkali-kali pasukan Muslim itu bukan sekali menaklukkan, tapi berkali-kali. Contohnya misalnya di wilayah Afrika Utara tadi, itu suku Berber itu ditaklukkan berkali-kali, ya. Ditaklukkan Uqbah bin Nafi, ya. Kemudian mereka murtad lagi, akhirnya dibaleni lagi, diulangi lagi penaklukannya oleh Hasan bin Nu'man. Akhirnya benar-benar terinternalisasi Islam, ya, benar-benar dikuasai. Jadi ketika melakukan pembebasan itu belum tentu wilayah daulah khilafah itu terbentuk di sana, tapi masih dalam menang, tapi belum menurunkan pemerintahan di sana. Ya, kemudian yang keempat Sa'id bin Utsman bin Affan, putranya Utsman bin Affan, membebaskan kota Tirmiz, ya, asal dari Imam Tirmizi ini, ya. Tapi kemudian ketika melanjutkan ke Samarkand, ya, Sa'id bin Utsman bin Affan ini syahid, ya, meninggal. Kemudian dilanjutkan lagi Salam bin Ziyad, ya. Salam bin Ziyad ini melakukan pembebasan di kota Khwarizm, ya. Nah, setelah Salam bin Ziyad ini kondisi internal kekhilafahan itu agak gonjang-ganjing, ya. Pasca kematiannya Yazid bin Muawiyah, artinya ada muncul dua khalifah, ya, yang mungkin kita tidak bahas di sini, yaitu Ibnu Zubair, ya, yang mendeklarasikan kekhilafahan di Hijaz. Nah, itu agak sedikit di tahun ini sama ketika proses pembebasan di Afrika Utara. Pembebasan di Afrika Utara juga berhenti, ya, ketika ada kasus dua khalifah di sini. Ya, namun akhirnya nanti bisa diselesaikan, ya. Ibnu Zubair, ya, itu dihukum, ya. Kemudian akhirnya penaklukan itu dimulai lagi, ya. Diutuslah Al-Mahlab bin Abi Safaroh, ya. Ini kemudian menaklukkan Kanda, Yanjin, ya. Kemudian ya Al-Hajjaj, ya, Yusuf bin Hajjaj ini, ya, yang menguasai daerah Basrah, ya. Itu Khurasan itu pada waktu itu di bawah Basrah atau Irak, yang kemudian mengeksekusi Ibnu Zubair juga, ya. Itu
setelah menguasai Khorasan, kemudian Mahlab bin Abi Saforah ini diberhentikan, ya nantinya kemudian ditunjuk pemimpin baru, ya panglima baru, yang dimana di bawah tangannya itu Transoksiana itu takluk seluruhnya dan diterapkan pemerintahan Islam di sana, yaitu adalah Qutaibah bin Muslim. Nah, Qutaibah bin Muslim ya menaklukkan keseluruhannya ya wilayah Transoksiana ini sekitar 10 tahunan ya. Memang lumayan lama juga, tapi lebih lama Afrika ya, Afrika Utara itu puluhan tahun ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ini sepertinya ada gangguan koneksi dulu mungkin ya. Atau MERV ini untuk Qutaibah ini ya, ketika melakukan MERI atau MERV ini ya, itu menjadi base campnya beliau. Nah, tahap pertama ada beberapa wilayah ya yang ditaklukkan tanpa perang ya, misalnya di Nazak ini ya, di Balkh ya. Kemudian Raja Takhrastan ya, Raja Naizak ini takut ya sama Qutaibah bin Muslim, akhirnya mau bekerja sama, mau bernegosiasi atau mau membantu pasukan kaum muslimin. Artinya dia takluk ya, seperti itu. Nah, kemudian tahap kedua ya, ini selang 2-3 tahun kemudian. Karena apa? Karena ini ya, Qutaibah bin Muslim ini punya strategi yang memang memilih hanya musim panas saja, karena di wilayah ini itu ada salju ya. Jadi musim panas saja bergerak. Selama musim dingin ya, dia melakukan persiapan di internal ya. Kemudian setelah musim panas baru bergerak ya, mengadakan pemantauan, mengukur kekuatan lawan, kemudian ditakluk-taklukkan seperti itu. Nah, tahap kedua ini setahun kemudian itu Qutaibah mulai menyeberangi Sungai Jaizun ya. Kemudian ada sebuah kejadian ketika menaklukkan daerah Baikan ini ya. Daerah Baikan ini ada sebuah kisah yang dikisahkan di dalam sejarah itu, bahwa ada kepercayaannya Qutaibah ya, Tanzar itu seorang kayak ini ya, spy-nya atau dinas intelijennya Daulah itu disogok. Disogok supaya apa? Supaya mempengaruhi ya, data-datanya itu dimanipulasi, mempengaruhi Qutaibah supaya menunda penyerangan di Baikan ini ya, Baikan ya. Kenapa ya? Karena Baikan itu butuh persiapan ya untuk memanggil para aliensnya, sekutu-sekutunya untuk membantu ya. Tapi kemudian intel ini berhasil diketahui ya, kemudian akhirnya Baikan dikalahkan ya, diserang langsung, sekali serang kalah. Kemudian akhirnya Qutaibah setelah menaklukkan balik lagi ke base camp, yaitu ke Marwa tadi. Nah, baru berjalan 15 mil ya, orang-orang Baikan ya ini murtad lagi, mengkhianati perjanjian ya. Nah, di sana sebenarnya Qutaibah sangat marah sekali, balik lagi kemudian diobrak-abrik ya Baikan itu. Bangunannya karena mereka orang-orangnya bersembunyi di bangunan dirubuhkan semuanya bangunannya. Tempat-tempat persembunyiannya dibakar, yang akhirnya membuat mereka itu menyerah
Nah, setelah penaklukan Baikan ini, ya, si Raza Naizak yang pertama kali itu di tahap pertama tadi itu takluk, ya, itu berkhianat, ya. Kemudian Qutaibah sangat tidak suka ketika ada pengkhianatan tersebut, sampai diburu, sampai dia itu dihukum mati, ya, dihukum mati oleh Al-Hajjaj, ya. Nah, kemudian Qutaibah, ya, bin Muslim mengirim rombongannya pasukannya ke Khawarizm. Nah, Khawarizm ini takluk tidak dengan perang, yaitu dengan damai. Mereka mau, ya, untuk membayar jizyah. Nah, pada tahap ketiga, ini tahap terakhir, ya, Qutaibah ini menaklukkan wilayah, ya, terakhir, ya, setelah kemudian Samarkand taklukkan, kemudian daerah Farghana, ya. Nah, ada kisah menarik di Samarkand ini, ya, Qutaibah itu mengepung memang sangat lama sekali. Samarkand ini pasukannya kuat, pertahanannya kuat, bentengnya juga tangguh-tangguh, dikepung, ya, oleh Qutaibah bin Muslim, diserbu dengan manjanik. Seperti itu, ya. Di tahap pengepungan mereka menyerah, ya, tapi kemudian Qutaibah bin Muslim ini memberikan beberapa syarat, ya. Yang pertama, jaminan ada 30.000 pasukan dijamin, ditahan. Kemudian sisanya prajurit, ya, di kota itu diusir, artinya nggak ada lagi prajurit di kota Samarkand, ya. Kemudian mendirikan masjid di tengah kota Samarkand, dan nantinya kemudian di Samarkand tersebut berdiri sebuah masjid, ya, Masjid Qutaibah, sampai sekarang masih ada, ya. Nah, di situ ada tokoh, ya, pendetanya, ada sebuah berhala yang memang dia paling besar di sana, ya, ditakut-takuti. Tapi ini, ya, ketika habis membangun masjid, berhala yang satu itu jangan dihancurkan. Kalau Anda menghancurkan berhala itu, nanti Anda akan mengetahui keakibatnya. Nah, dengar demikian, justru Qutaibah sendiri, ya, dengan tangannya, mana berhalanya, ya, langsung dibakar, ya, berhala tersebut kemudian dibakar dengan tangannya sendiri oleh Qutaibah. Nah, akhirnya seluruh Transoksiana ini dikuasai oleh Bani Umayyah di tangan Qutaibah bin Muslim. Nah, nanti lanjut, ya, Qutaibah ini kemudian karena berbatasan, ya, dengan pada waktu itu dinasti Tang, ya, di Cina, ya, itu mengirimkan utusan, ya, untuk, ya, ini, ya, sesuai dengan SOP penaklukan di dalam Islam, yaitu dipilih 3, ya, masuk Islam, bayar jizyah, takluk, atau perang. Nah, seperti itu. Nah, dinasti Tang ini kemudian menyerahkan daerah, ya, Kashgar, ya. Nah, sekarang ini mungkin di daerah Xinjiang ini, ya, prefektur di Xinjiang, daerah Kashgar ini takluk, ya, di tangan kaum muslimin sejak era Bani Umayyah. Kalau sekarang ada ontrang-ontrangan di sana dan sebagainya, karena itu memang sedikit berbeda, ya, dengan kota-kota Cina yang lain, karena Kashgar ini sudah lama sekali menjadi daerah kaum muslimin, ya, walaupun memang penduduknya juga, ya, rasnya, ya, Uighur, daerah Uighur di situ, ya, karena ada namanya daerah prefektur itu daerah otonom, ya, kayak misalnya kalau sekarang di prefektur itu misalnya Jogja, Aceh dan sebagainya itu, ya. Nah, memang luar biasa. Nah, saking cepatnya, ya, ini ada sebuah kisah menarik juga ketika masa penaklukan Transoksiana ini, ya, saking cepatnya dakwah, ya, setelah ditaklukkan kemudian didirikan pemerintahan di Transoksiana, ini saking cepatnya Islamisasi, ya,
dakwah, pendidikan dan sebagainya. Ini ada masa di peralihan itu yang jadi lucu, yaitu apa? Orang-orang yang sudah Islam itu masih diambil jizyahnya, ya, diambil jizyahnya. Jadi mungkin bayar double gitu ya, zakat sama jizyah. Nah, ini berlangsung beberapa tahun. Ya, saking cepatnya kekhilafahan butuh juga pasokan dana dan sebagainya. Nah, sampai kemudian di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya, penyelewengan ini, keanehan ini kemudian dihilangkan. Ya, marah ya Umar bin Abdul Aziz, ya, tahu bahwa kaum muslimin ada yang bayar jizyah, ya. Ini ditarik jizyah, sangat marah sekali, disuruh mengumumkan di setiap daerah sampai menghukum beberapa orang gitu Umar bin Abdul Aziz, ya. Ini gimana ini ya. Kemudian akhirnya dikembalikan kepada aturan yang sebenarnya, yaitu orang-orang kafir yang telah masuk Islam itu sudah tidak bayar jizyah lagi, tapi bayar zakat saja dan sebagainya itu. Nah, inilah kemudian kejadian-kejadian yang memang luar biasa ya. Responnya orang-orang Transosiana ketika mendapat Islam itu juga luar biasa. Dasarnya mereka juga cerdas sekali ya. Ini sampai lupa di ini daerah ini dataran Cina ya. Ini daerah Kashgar. Ini yang saya merahin itu adalah daerah yang dikuasai oleh Qutaibah bin Muslim. Nah, di masa akhirnya ya, ketika ini hubungannya Al-Hajjaj ya sama Qutaibah bin Muslim ini luar biasa dekat ya, karena yang mengangkat Qutaibah juga Al-Hajjaj. Ketika Al-Hajjaj itu meninggal, ada sebuah sedikit kegoncangan ya, apalagi ketika khalifahnya berganti. Waktu itu Abdul Malik bin Marwan diganti oleh Sulaiman ya. Ada konflik ya, Qutaibah ada konflik dengan khalifah pada waktu itu. Yang memang ada beberapa versi ya, tapi mungkin intinya ada konflik dengan khalifah. Di akhir hidupnya Qutaibah ini dituduh bughad dan akhirnya dihukum mati. Nah, ini kisah tentang Qutaibah dan penaklukan di Transoksiana. Nah, mungkin sampai di situ, Mas Supri, saya silahkan, monggo Mas. Ya baik, Ustadz, ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan Ustadz, ini yang ingin saya tanyakan. Nah, ini luar biasa nih ya, dalam satu abad jangkauannya luar biasa sampai ke daratan Cina, menguasai ya Afrika, Eropa, Cina, Asia gitu ya. Ya Asia ini ya, ini sampai begitu luasnya ini jangkauannya dalam waktu 100 tahun. Bayangkan dalam waktu 100 tahun ini kan, apakah pernah ada peradaban manusia atau misalkan suatu kekuasaan yang bisa cepat ini perluasannya ini ada nggak Ustaz, atau hanya ada dalam Islam saja sebegitu cepatnya ini? Kemudian yang kedua mungkin yang harus ditarik pelajarannya apa gitu ininya tuh yang menjadi rahasianya atau yang menjadi kuncinya gitu ya, sehingga penaklukan itu begitu cepat bahkan dalam waktu tempo yang singkat ya. Ustaz silakan bisa ditanggapi Ustaz. Ya mungkin yang ini ya, kenapa mengakselerasinya luar biasa dalam satu abad kita sudah menguasai hampir berapa ini ya, hampir 3/4 ya dunia ya, seperti itu. Karena visinya tadi itu, karena negara itu ya adalah tugasnya itu kebijakan politiknya itu adalah bagaimana menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia ya, dengan dakwah dan jihad. Visi ini yang mungkin tidak dimiliki ya oleh negara lain. Fokusnya itu adalah
dakwah. Fokusnya itu adalah dakwah, bagaimana wilayah tersebut itu bisa orang-orangnya yang berpenghuni di situ itu masuk Islam. Contohnya misalnya gini ya, kenapa kok Musa bin Nusair itu melirik Andalus, bukan ke bawah, bukan ke Afrika Tengah, Afrika sebagainya itu, sampai Afrika Selatan. Ya, padahal di sana mungkin ini ya. Karena apa? Pilihannya itu kepadatan penduduk. Ya, Andalus itu lebih padat penduduknya daripada di Afrika yang belum ditaklukkan tersebut. Ya, maka Musa bin Nusair itu memilih ya yang dimana penduduknya itu banyak, yang diislamkan itu nantinya banyak. Ya. Karena misinya dakwah itu ya Ustaz ya. Misinya dakwah. Misinya bagaimana supaya orang-orang itu masuk ke dalam Islam, seperti itu ya. Nah, makanya ketika banyak sekali surat-surat atau antara perbincangan antara Khalid bin Walid dengan pemuka-pemuka Persia ya. Ketika di sebelum perang Qadisiyah, di perang ini, bahkan di perang Yarmuk itu komandannya Romawi itu masuk Islam ya gara-gara ucapannya kenapa sih kok kalian itu mungkin gini ya, gak putih blas ya, nggak ada takutnya gitu loh ya, karena mereka itu ada dua kenikmatan yang sama-sama nikmatnya ya. Kalau menang itu mulia, mendapat kemuliaan, kalau mati syahid, dua-duanya itu ya nggak ada pilihan untuk perang, itu kalah untung, menang juga untung, sama-sama. Jadi nggak ada lagi ininya yang membuat mereka itu kemudian kalau Romawi, Persia ya, itu kan masih mikir-mikir ini nanti rampasan ya, apa yang dia dapat dan sebagainya. Nah, kalau pasukan kaum muslimin ya hajar aja seperti itu. Nah, ini visi politik ya, visi politik negara yang memang sejak zaman ya Rasulullah, kekhilafahan ya Rasyidah, kemudian masa-masa Bani Umayyah ini benar-benar tertancap kuat di dalam hati para sahabat. Nah, sebenarnya pembebasan yang paling besar yaitu ya di 120 tahun ya, atau 1 abad ya, plus minusnya atau plusnya. Mungkin sejak Umayyah itu jatuh tahun 750 Masehi, yaitu sekitar 130 tahun kemudian setelah hijrah. Itu Islam, kekuasaan Islam itu yang paling besar itu ya ketika berhenti pada 1 abad pertama ini. Setelahnya misalnya Abbasiyah itu cuma nambah wilayah sedikit. Padahal Abbasiyah itu kan rentangnya itu kan lebih panjang ya, walaupun dinamis ya, karena ketika Abbasiyah itu juga wilayahnya itu mengkeret seperti itu. Tambahannya di luar yang ditaklukkan oleh Umayyah ini adalah Palermo. Palermo itu sebuah kota kepulauan Italia, pasti tahu lah ya, Palermo ya, paling. Nah itu tahun 800 ya, atau abad keduanya, yaitu abad ke-9 Masehi atau tahun 820 itu ditaklukkan oleh Abbasiyah, Palermo. Ya, makanya kalau Anda mungkin ya ke Palermo itu peninggalan itu masih banyak sekali yang ininya ya, Islami yang seperti itu. Itu cuma nambah Palermo aja ketika Abbasiyah. Ya. Nah, ini mungkin terkait juga dengan 3 generasi yang utama itu tadi, ya. 3 generasi utama kaum muslimin kan sahabat, ya, tabi'in, kemudian tabi'in. 3 generasi awal ini yang berada di 100 tahun pertama ini kan, di masa Umayyah. Ya. Kita kenal. Jadi para panglima-panglimanya itu bukan hanya sekedar ahli perang, tapi juga perawi-perawi hadis yang seperti itu kan. Juga orang-orang yang berilmu dan sebagainya. Ya, kalau mungkin kita buka di Syiar Alam Nubala itu kan ada sekitar 850-an ini ya, biografi orang-orang dari masa sahabat sampai tabi'in.
Nah, di sana itu orang-orangnya inspiring, baik jadi ketika jadi komandan atau orang-orang yang cuma jadi, misalnya bukan cuma ya, tapi itu jadi pasukan infanteri, ya. Ya bayangan aja ya, kalau tidak demi apa, tidak dengan keimanan, mana mungkin sih, ya, para sahabat-sahabat senior itu mau dipimpin oleh misalnya anak muda berumur 18 tahun, misal Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid kan ini ya, awal-awal penaklukan perang dengan Romawi, ya. Kalau bukan dengan keimanan, apa mau mereka itu, ya, lebih senior, tapi ini pendatang baru jadi jenderal, jadi panglima. Ini kalau nggak dengan keimanan yang luar biasa, enggak. Ini ya 100 tahun pertama ini karena memang dipenuhi oleh generasi yang dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah merupakan generasi terbaik. Mungkin itu, Mas. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz, di jalur-jalur ini kan, jalur-jalur penaklukan ini pasti tersimpan ya, ada jejaknya. Ya, yang paling ini ya, yang paling dasar mungkin jejaknya itu ya, jadi banyak mayoritas Muslim di sana gitu ya, banyak Muslim di sana. Namun kan di masa-masa itu, di tahun-tahun dulu ada pasang surutnya mungkin ya, termasuk mungkin ada jejak yang hilang gitu ya, seperti yang pernah Ustadz sampaikan, seperti halnya mungkin di Spanyol, Andalus seperti sekarang. Nah, Ustadz mungkin bisa disampaikan kembali kenapa bisa pasang surut atau bisa ada yang sampai jejaknya hilang gitu ya. Mungkin Ustadz singkat saja Ustadz. Ya, jadi kalau sekarang ya banyak sekali ya jejak yang hilang. Misalnya ini ya, Armenia itu adalah negara Kristen pertama di dunia, karena dia di Armenia itu ada gereja yang paling pertama, ya. Karena kerajaan Armenia itu kan kerajaan yang memang pertama kali mengadopsi Kristen. Armenia ini ditaklukkan di masa Umar dan Utsman bin Affan. Nah, sekarang ya Armenia ini beratus tahun ya di bawah kaum muslimin, kemudian akhirnya sekarang itu tinggal dalam satu negara itu cuma tersisa satu masjid biru ya di Armenia ini, padahal ya kota yang dulunya itu ya wilayah Islami seperti itu. Nah, kemudian daerah Eropa ya, kalau di kajian awal saya di ngaji sahur kemudian kan ada daerah Andalusia sama Yunani ya, Athena ya. Ada banyak sekali data ya, masjid-masjid yang jejaknya bukan hanya hilang tapi terkonversi. Masjid-masjid ada puluhan ratusan masjid yang terkonversi menjadi gereja, itu di Andalusia. Kemudian kalau di Yunani ya, kalau di Athena Yunani itu kebanyakan masjidnya itu jadi museum atau jadi gudang ya. Ada, silahkan disimak mungkin perjalanan saya di Athena dan di Spanyol di kajian awal-awal ngaji sahur. Di situ data-datanya saya berikan, masjid ini berubah jadi gereja ini, masjid ini seperti itu. Nah, kalau kita nilai apa sebabnya, ya mungkin yang disampaikan oleh dalam kitab Muqaddimah itu ya, bahwa ada 4 generasi ya dalam sebuah stase peradaban. Generasi pertama itu pembangun, generasi pertama perintis, generasi kedua pembangun, generasi 3 penikmat, generasi keempat penghancur. Kira-kira kalau di Spanyol itu hampir sama kayak gitu ya. Ada ketika di mana masa-masa kaum muslimin itu terpecah belah, cinta dunia ya, takut mati dan sebagainya. Wilayah paling luas di Spanyol itu di masa Umayyah
II. Ya, artinya Umayyah II itu ketika Bani Umayyah itu diganti oleh Abbasiyah, kemudian masih tetap berjalan Umayyah ini ya. Kemudian Abdurrahman An-Nasir II itu mempublis dirinya itu sebagai khalifah pernah ya. Itu wilayah paling luas itu di masa Umayyah. Setelahnya ya, ketika kekhalifahan Umayyah di Spanyol itu hancur, tambah hancurnya. Kota-kotanya berdiri kerajaan kecil-kecil ya. Granada berdiri sendiri, Sevilla berdiri sendiri, Toledo berdiri sendiri, semuanya ini namanya Mulkut Tawaif ya, kerajaan-kerajaan kecil yang banyak terpecah belah. Ya, karena apa? Nafsu ya, berkuasa dunia di situ, mencintai dunia ya, takut mati ya. Akhirnya banyak sekali pengkhianat ya, demi dunia dan takut mati menggadaikan kepada musuh, mau jadi mata-mata demi singgasana. Ini terjadi ya, terjadi di Spanyol, di Granada, terjadi di mana-mana. Nah, nanti di Transoxania ini juga ketika setelah Bani Umayyah, ketika Abbasiyah sebentar gitu, Transoxania itu juga terpecah belah nantinya. Jadi kerajaan-kerajaan kecil juga ya, ada yang masih takluk kepada Abbasiyah, jadi kerajaan sendiri, jadi kesultanan sendiri, tapi takluk kepada Abbasiyah. Ada yang independen, ya, sampai zamannya akhirnya Mongol, mulai dari sini kan, ya Transoxania, penaklukan Mongol itu, kemudian Timur Leng, ya, eranya Timur Leng itu kan juga di Transoxania ini juga, kemudian sampai ya masa-masa modern, ya. Nah ini yang mungkin PR ya bagi kita, selain yang disampaikan oleh Syekh Taghiruddin An-Nabhani bahwa sebab-sebab kemunduran ya kaum muslimin itu apa ya, ketika semakin peradabannya itu turun ya. Sebenarnya mulai dari abad kedua ya, kemudian masuknya filsafat, kemudian diremehkannya karena banyak sekali kan ajam ya, orang-orang ajam, orang-orang asing diremehkannya sekali bahasa Arab ya, udah mulai menunggu waktu ya. Nanti kemudian di masa kekhilafahan Utsmani itu digabungkan lagi nih, banyak kesultanan-kesultanan yang kecil-kecil itu digabungkan lagi ya. Yeah. Di masa Selim ya, di masa Selim itu kan jadi khalifah, jadi ada beberapa sultan ya, kemudian ketika Abbasiyah jatuh ya, Selim mendeklarasikan jadi khalifah, barulah kemudian Utsmani itu menjadi kekhilafahan Utsmani. Pada masa Al-Fatih, pada masa Muhammad I, Muhammad II itu belum kekhalifahan karena masih ada Abbasiyah di sana. Nah nanti ketika Selim ini, Yavuz Selim ini menjadi lebih kuat ya, mempersatukan wilayah-wilayah kaum muslimin menjadi satu, bahkan sampai mengirim pasukan ke Mesir, ke Mamluk untuk ditaklukkan, digabungkan kepada Utsmani.